Minggu depan kita mau main ke rumah Bibi Mary untuk nengok si kecil, putri Bibi Mary yang baru lahir kemarin. Tapi Mama lupa jalan ke rumahnya. Agak sempit jalan ke arah rumah Bibi Mary. Nanti Kela jadi petunjuk jalan ya, supaya kita tidak tersesat. Siap Mama. Kela juga lupa, tapi kan ada Google Map yang akan mengarahkan perjalanan kita dengan tepat. Wah, ide cemerlang. Mama mau mengingatkan bahwa kita setiap saat diarahkan yang lebih canggih dari Google Map, yaitu Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dan memimpin renungan firman Tuhan tentang bagaimana Kristus membangkitkan anak seorang janda dari Nain yang mati dan sedang diusung keluar untuk dikuburkan. Mari kita sambut kebenaran. Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita berkesempatan kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui renungan PDKA. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pertolongan-Mu untuk supaya kami dapat memperhatikan dengan baik setiap kebenaran firman yang akan disampaikannya. Kami mohon Tuhan yang telah mempedulikan hidup kami, Tuhan yang terus boleh menolong kami, untuk kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mempunyai iman yang kokoh oleh karena kasih-Mu yang besar atas kami. Tuhan juga tolong kami yang akan menyampaikannya, supaya dengan pertolongan Tuhan, mulut, bibir, lidah kami, hati dan pikiran kami sungguh dikuasai oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Dan dengan pertolongan dari Roh Kudus, kami boleh sungguh menyampaikan berita ini dengan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa hari ini renungan akan dibahas dari Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Bagian ini akan dibagi menjadi 3 kali pertemuan dan hari ini Bapak akan sampaikan pada bagian yang pertama. Dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 diawali dengan satu kisah bahwa Tuhan Yesus akan mengadakan perjalanan bersama dengan murid-muridnya menuju ke kota yang bernama Nain. Namun ada segerombolan orang atau sekelompok orang dalam jumlah yang besar mengikuti perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya menuju ke kota Nain. Tentunya kalian bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya orang-orang ini? Bukankah mereka ini bukan murid-murid Tuhan Yesus? Ya betul, mereka bukan murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang tersentuh hatinya, yang terkesan, terkagum oleh seluruh pengajaran dan tindakan daripada Tuhan Yesus saat itu. Pengajaran Tuhan Yesus sangat berbeda dengan para ahli Taurat karena setiap pengajaran yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah pengajaran yang penuh dengan kuasa. Tindakan apa yang membuat mereka tersentuh hatinya? Tindakan Yesus Kristus saat itu adalah tindakan yang berpihak kepada orang-orang miskin, berpihak kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terhina, khususnya orang-orang berdosa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dalam jumlah yang besar. Perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus tentunya adalah satu perjalanan yang penuh dengan kegembiraan dan dengan sukacita. Ketika perjalanan Yesus Kristus hampir dekat dengan kota Nain, dan tepatnya mendekati gerbang pintu dari kota Nain itu, maka di situ Tuhan Yesus melihat satu rombongan dalam jumlah yang besar yang keluar dari kota gerbang Nain itu. Yesus Kristus melihat rombongan ini adalah rombongan yang diliputi dengan penuh duka cita, dengan penuh kesedihan.
Maka Yesus Kristus memperhatikan di situ ada seorang yang sangat sedih. Karena Yesus Kristus bukan saja melihat dari wajahnya, tapi Tuhan Yesus melihat dari kedalaman hati. Siapakah orang itu? Tak lain orang itu adalah seorang janda yang kehilangan anaknya. Karena anak satu-satunya, anak tunggalnya, yaitu laki-laki, telah meninggal dunia atau telah mati. Anak-anak yang perlu kau ketahui, di dalam zaman itu ketika seorang perempuan disebut janda, karena orang tersebut suaminya telah mati. Alkitab tidak memberitahukan kapan sih suaminya itu mati. Apakah waktunya berdekatan dengan anak laki-lakinya yang mati itu? Alkitab tidak memberitahu. Tetapi orang ini mempunyai dua kesedihan. Kesedihan yang pertama karena ditinggal mati oleh suaminya. Kesedihan yang kedua dan sangat mendalam adalah kesedihan karena ditinggal mati anak satu-satunya, anak laki-lakinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa perempuan ini begitu amat sedih? Karena perempuan ini sudah tidak lagi punya gairah hidup, sudah tidak lagi punya pengharapan hidup di hari depan. Karena satu-satunya yang menjadi tumpuan hidupnya telah mati. Anak-anak, hari itu Tuhan Yesus yang melihat janda itu bukan saja dari wajahnya tapi dalam hatinya. Maka Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan segera mendatangi janda tersebut. Dan di situ Yesus berkata, "Jangan menangis." Tindakan Yesus ini adalah satu tindakan yang pernah juga Allah kerjakan beberapa kali di dalam perjanjian lama. Tentunya kau pernah ingat cerita tentang Elia. Tentunya kau pernah ingat cerita tentang Elisa. Maka disitulah tindakan-tindakan seperti itu yang pernah Allah kerjakan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Allah di tempat yang maha tinggi yang di surga memperhatikan manusia yang hidup di bumi. Allah yang maha kudus memperhatikan manusia yang berdosa. Allah yang begitu perkasa dan dahsyat memperhatikan manusia yang lemah dan terbatas. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, oh sungguh sangat indah bahwa Yesus Kristus saat itu tidak hanya memperhatikan begitu saja, tapi Yesus Kristus mendekat dan bertindak dengan mengatakan, "Jangan menangis." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sungguh sangat berbahagia, kita sangat berterima kasih kepada Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga bukan hanya mengetahui setiap kelemahan kita, tapi Dia bertindak akan menolong kita. Kita punya satu pengharapan di dalam Kristus Yesus. Anak-anak, jika kau ingin tahu tindakan apa yang akan Yesus kerjakan terhadap seorang janda ini, jangan kau lewatkan. Pada esok hari kau akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kalau Yesus Kristus mengerjakan tindakan itu. Tak lain karena di dalam Mazmur pasal 68 ayat yang kelima mengatakan, Allah itu menjadi bapa bagi anak yatim dan menjadi pelindung bagi para janda. Itulah Allah yang ada di tempatnya yang kudus. Hari ini, mari anak-anak, jangan kehilangan gairah hidup untuk menyongsong hari esok. Apapun keadaanmu hari ini, tetap ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus yang pernah memperhatikan kehidupan janda itu juga memperhatikan kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami mempunyai Allah yang bukan saja mengetahui apa yang ada di dalam hidup kami, tapi Allah yang mengetahui, Allah yang memperhatikan, Allah yang peduli itu, Allah juga yang bertindak atas setiap kelemahan kami.
supaya kami mempunyai pengharapan di hari yang esok. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, rahmat Yesus sungguh berkelimpahan. Amat menghibur ketika kita sedang berduka. Yesus melihat janda yang malang itu mengiring putranya menuju kuburan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Loh, padahal tidak ada permohonan kepada Yesus. Dan terhadap perempuan itu, Yesus tidak mengucapkan kata-kata penghiburan apapun. Yesus memang menaruh perhatian terhadap orang-orang yang berkabung, terhadap mereka yang kesusahan, dan Dia sering menyambut mereka dengan berkat melimpah. Jadi, sebagaimana Kristus rajin berbuat baik, menjalankan karya penebusan bagi manusia tanpa syarat, maka sebagai orang yang sudah menerima anugerahnya, wajib memberikan kasih kepada sesama kita. Berarti, kalau ada orang Kristen yang mau berbuat baik untuk memancing Allah, bermurah hati itu pasti Kristen palsu. Setuju, teman-teman, rajinlah berbuat baik dengan mendasarkan kepada firman Tuhan yang besok masih mengulang lagi dari Lukas 7 ayat 11 sampai 17.